Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelumnya kalian telah belajar 5 Asmaul Husna dan artinya. Nah, sebagian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tergambar dalam Asmaul Husna tersebut. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas terkait berakhlak dengan 5 Asmaul Husna. 5 Asmaul Husna yang telah kita bahas pada minggu kemarin yaitu Al-Malik, Maharaja, Al-Aziz, Maha Mulia, Al-Qudus, Maha Suci, As-Salam, Maha Sejahtera, dan Al-Mu'min, Maha Memelihara Keamanan. Nah, apa saja sih contoh akhlak untuk meneladani sifat Allah dalam 5 Asmaul Husna tersebut? Baik, kita akan bahas. Untuk yang pertama, menahan diri. Pernahkah kalian mengalami peristiwa seperti pada gambar di atas? Bagaimana pengalaman kalian saat dicurangi oleh teman waktu bermain? Marah itu manusiawi, kodrat manusia. Namun bila marah itu dilampiaskan dalam bentuk tindakan, maka keadaan akan penuh perselisihan, jauh dari kedamaian. Apabila anak yang bersalah tidak egois dan minta maaf, dan kalian pun mampu mengendalikan diri dan memaafkan yang bersalah, maka ketentraman akan diraih kembali. Menahan diri adalah cerminan dari kemampuan menguasai diri ketika hendak berbuat yang buruk atau merugikan orang lain. Contoh, menahan diri dari membeli sesuatu yang tidak penting, menahan diri dari bermain yang berlebihan, menahan diri dari berbuat curang. Ini adalah sebagian dari akhlak yang meneladani Asmaul Husna. Yang pertama yaitu Al-Malik. Yang kedua yaitu mandiri. Mandiri artinya mengerjakan segala sesuatu sendiri tanpa mengandalkan orang lain. Kebiasaan hidup mandiri harus dimulai sejak sekarang. Contoh dari perilaku mandiri yaitu makan sendiri, mandi sendiri, berpakaian sendiri, menyiapkan alat sekolah pun sendiri. Hidup mandiri akan melahirkan anak yang tangguh, optimis, dan percaya diri dalam hidupnya. Ia tidak mudah menggantungkan pekerjaannya kepada orang lain, baik orang tua, saudara, ataupun temannya. Dan kemandirian pula akan mengantarkan seseorang pada derajat kemuliaan, mulia di hadapan Allah dan manusia. Mulia di hadapan Allah sebab ia mengikuti anjuran syariatnya sebagaimana dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Mulia di hadapan manusia karena orang lain tidak merasa terganggu dengan sikapnya. Dan perilaku mandiri juga salah satu contoh perbuatan yang meneladani Asmaul Husna, yaitu Al-Aziz. Dengan mandiri, hidup kita akan menjadi mulia. Selanjutnya yang ketiga, cinta kebersihan. Apakah anak-anak suka hidup bersih dan menjaga kebersihan? Mengapa kita harus hidup bersih dan menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal? Bagaimana pengalaman kalian dalam menjaga kebersihan, baik di sekolah maupun di rumah? Fitrah manusia suka keindahan dan kebersihan, sehingga manusia suka hidup bersih dan menjaga kebersihan lingkungan. Mencintai kebersihan diajarkan oleh agama Islam. Di samping itu juga memberikan dampak manfaat bagi kesehatan baik jasmani maupun rohani. Oleh karena itu, kebersihan merupakan hal yang mendapat perhatian besar dari agama Islam.
perhatian Islam dapat dibuktikan dengan kewajiban wudhu sebelum sholat, anjuran bersiwak, kewajiban mandi, bersuci setelah hadas. Memperhatikan kebersihan juga bukan hanya kebersihan badan, pakaian, dan tempat tinggal kita, namun yang paling penting lagi adalah kebersihan hati. Islam meminta kita untuk menjauhi penyakit hati seperti sombong, dengki, ria, dan bangga diri. Di masa pandemi seperti ini, kebersihan tentu sangat diutamakan, sangat harus dijaga oleh kita semua. Dengan mencuci tangan, memakai masker, itu adalah salah satu contoh perilaku untuk menjaga kebersihan kita. Kebiasaan hidup bersih merupakan akhlak terpuji yang meneladani Asmaul Husna, yaitu Al-Quddus. Setiap saat kita harus berusaha menjaga kebersihan diri, lingkungan, dan alam sekitar. Selanjutnya yang keempat yaitu menjaga lisan. Anak-anak, benarkah pernyataan yang terdapat pada gambar tersebut? Apa alasanmu? Pernahkah kalian merasakan bahagia sebab kata-kata santun dari temanmu? Atau pernahkah kalian sakit hati karena kata-kata temanmu pula? Demikianlah manfaat dan bahaya lisan. Kadang ia membuat orang senang hati, dan di lain waktu membuat orang sakit hati. Maka jagalah lisan agar selalu menyenangkan, bukan untuk menyakitkan. Hati-hatilah berbicara, pikirkan untung ruginya sebelum terucap menjadi kata-kata. Lalu, untuk apa sebaiknya lisan digunakan? Gunakanlah lisan untuk berzikir, membaca Al-Quran, menasehati dalam kebaikan, mengajarkan ilmu dan amal soleh lainnya sesuai tuntunan. Jauhkanlah dari dosa-dosa lisan seperti adu domba, fitnah, ghibah, mencela, dan membuka aib seseorang. Kita harus selalu menjaga lisan dari perkataan yang menyakiti hati orang lain. Karena kalau orang lain sakit hati oleh perkataan kita, tentu diri kita pun tidak mau jika orang lain menyakiti hati kita dengan perkataannya. Makanya ada seorang ulama yaitu Imam Ghazali pernah bertanya kepada muridnya, apa yang paling tajam sekali di dunia ini? Kata Imam Ghazali. Lalu murid-muridnya menjawab dengan serentak, pedang. Ya, benar, kata Imam Ghazali. Tapi yang paling tajam sekali di dunia ini adalah lisan atau lidah manusia. Karena melalui lidah, manusia dengan mudahnya menyakiti hati dan melukai perasaan saudaranya sendiri. Makanya penting sekali kita untuk menjaga lisan kita. Dimanapun berada, kepada siapapun, kita harus menjaga lisan. Inilah salah satu perilaku yang meneladani Asmaul Husna, yaitu as-salam. Yang kelima yaitu hidup tertib. Coba perhatikan gambarnya. Bagaimana rasanya dikala ada anak berbuat gaduh saat sholat berjamaah? Apa yang kalian rasakan jika anak-anak berbicara waktu upacara bendera? Lalu apa yang akan terjadi bila anak-anak menyeberang jalan dengan sembarangan tanpa melihat rambu? Lalu bagaimana keadaan suatu pertandingan bola
bila penonton membuat kekacauan dengan melemparkan botol di lapangan. Suasananya tentu membuat tidak aman, takut, dan marah akan meliputi suasana batin setiap orang jika ketertiban tak diindahkan. Kepatuhan pada aturan harus dibiasakan dimanapun kita berada dan kapanpun waktunya. Ketika kalian berada di rumah, sekolah, masjid, atau tempat lainnya, maka itulah aturan. Maka ikutilah aturan. Inilah kunci mewujudkan rasa aman di tengah masyarakat. Mengikuti aturan inilah yang disebut tertib, menciptakan ketertiban sehingga membuat orang lain merasa aman, merupakan salah satu teladan dari Asmaul Husna, yaitu Al-Mu'min. Baik, itulah kelima dari contoh perbuatan atau perilaku yang bisa kita teladani, yaitu dengan berakhlak 5 Asmaul Husna itu. Sekian anak-anak pembelajaran kali ini. Untuk tugasnya silahkan kalian cek di Google Classroom. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.